Pemirsa, kita akan lihat data fakta mengenai kasus ini, siapa saja kemudian yang terlibat dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Nah, ini Kejagung menetapkan Meriska Wijaya yang merupakan ibu dari terpidana Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka. Ini merupakan tersangka ke-6, ditetapkan semalam. Meriska tersandung kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam perkara pembunuhan Dini Sera, dan Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan Meriska telah menyuap para hakim melalui kuasa hukum Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Memang dalam konferensi persnya kemarin juga disebutkan oleh Abdul Qohar bahwa Lisa Rahmat ini kemudian menghubung atau menjadi penghubung dengan Zarof Rikar. Kemudian juga ada satu inisial yang belum dibuka hingga saat ini, berinisial R, yang juga membantu Lisa dan Meriska untuk memilih siapa hakim yang bertugas untuk mengadili putranya. Nah, kita lihat juga Meriska menyiapkan uang 3,5 miliar rupiah untuk hakim pengadilan perkara itu agar Ronald divonis bebas, dan Meriska langsung ditahan Kejagung setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kita memang pahami masih banyak hakim-hakim yang memiliki integritas yang begitu tinggi, yang begitu independen, yang begitu bersih. Tapi kelakuan oknum-oknum seperti ini memang mencederai proses pengadilan kita, Mas Heri. Termasuk tadi, jika kemudian Lisa Rahmat sebagai pengacara tahu bahwa ada hakim yang bisa diatur, bahwa ada kemudian sosok R yang bisa menjadi perantara, termasuk juga ibu dari Ronald Tanur, artinya seperti ini kan prakteknya jangan-jangan seperti tahu sama tahu. Sudah dikenal sebenarnya siapa-siapa yang bisa bermain oknum-oknum ini di kalangan kuasa hukum dan sebagainya, Mas Heri. Ya, sebelumnya izinkan saya mengucapkan bela sungkawa, Mbak, ya, atas meninggalnya 3 orang rekan dari kru TV One, dan doa kita mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk ucapan duka dan atensinya, Mas Heri. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya juga akan menyikapi, bukan merespon apa yang sudah dilakukan dalam dialog di awal, ya. Bahwa menurut saya ini adalah cara pandang law in the textbook dan law in action. Jadi kalau kita baca dalam terminologi, dalam buku literatur, itu memang yang bagus-bagus, Mbak. Termasuk aturan yang dibuat. Persoalannya sampai tahap di dalam actionnya, apakah itu sesuai atau tidak. Adakah gap atau kesenjangan antara yang dicita-citakan, dinawaitukan, dengan yang terlaksana. Nah, itu perlu dicek ulang. Termasuk misalnya sudah banyak aturan yang mengatur tentang hakim harus begini, harus begitu. Bahkan sudah diberi sanksi sekalipun. Apakah sudah pernah dilakukan katakanlah penelitian mendalam atau bahkan cross check di lapangan terhadap sanksi-sanksi itu sudah dijalankan secara murni dan konsekuen tidak? Jangan-jangan itu hanya sanksinya saja di awal. Kemudian pelaksanaannya orang itu misalnya masih saja bebas berkeliaran misalnya. Ini kan perlu juga mendapatkan masukan bukan hanya dari internal Mahkamah Agung menurut saya, tapi dari masyarakat. Karena institusi Mahkamah Agung yang kita hormati dan kita cintai ini juga milik masyarakat. Maka tentunya masyarakat bisa memberikan kontribusi realnya, dan juga kita berharap ada keterbukaan di sana untuk kemudian ketika ada dikoreksi oleh masyarakat itu segera memperbaiki diri. Sebenarnya menurut saya nggak susah, Mbak, untuk mengetahui praktik-praktik yang tadi Mbak sebutkan itu. Coba duduk saja berapa menit atau 1 jam, lihat saja apa yang dilakukan oleh mereka yang berperkara di pengadilan tadi. Tapi jangan membawa nama institusi, ya, kan kelihatan nanti. Jadi bisa saja dengan cara penyamaran misalnya, duduk saja di situ, akan terlihat ada hal-hal yang goib, yang aneh misalnya. Atau ikutin 1-2 kasus yang misalnya mereka nggak punya akses keadilan. Dengan cara dia, ya katakanlah, ya seadanya sajalah. Menggunakan jasa hukum karena memang nggak mampu bayar gitu kasarnya, Mbak. Itu bahkan di dalam ruang sidang ada yang kita temukan prosedurnya yang harusnya dia dapat hak ini kadang di bypass dulu tuh, kecuali seorang lawyernya berani untuk menyuarakan keadilan. Walaupun saya tidak menyatakan bahwa dalam kasus Ronald Tanur ini hanya hakim saja yang menjadi sorotannya, karena jelas-jelas di situ terbukti ada oknum advokat juga, ya, yang melakukan tindakan hal ini. Ini semacam hukum ekonomi yang bertemu, Mbak. Ada penawaran, ada permintaan. Ada supply, ada demand. Ya, inilah yang menurut saya sangat merusak harapan kita terhadap hukum itu sendiri. Saya bisa mengatakan itu karena saya berpraktik. Ketika kita sudah berusaha misalnya, atau teman-teman yang lain sudah berusaha untuk tetap di jalan, ya Shirathul Mustaqim ini, ya tiba-tiba ada orang lain yang menggunakan kekuasaan, kewenangan itu dipertontonkan kadang. Itu bagaimana proses itu? Tapi ya sudah, memang
inilah mungkin fakta hukum yang tidak bisa kita denial ya. Tapi sekali lagi ini perbedaan cara pandang untuk melihatnya in the textbook dan in action. Nah, kalau kita mau uji yang in actionnya juga kita uji. Jangan hanya seberapa banyak aturan yang ada, sudah banyak itu. Iya, yes, benar. Kita mengamini hal itu. Tapi persoalannya kalau sampai ini yang terjadi hanya satu saja, ini jangan-jangan fenomena gunung es, Mbak Putri. Yang mungkin tidak terlihatnya datar, tapi di bawahnya banyak sekali persoalan. Baik, berikutnya kita juga ke Pak Yanto karena sepertinya waktu Pak Yanto untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini begitu terbatas. Silakan Pak Yanto diberikan pandangan, tanggapan dari masukan Prof. Hipnu tadi masalah asesmen integritas, kemudian juga membatasi akses orang dalam. Sama satu lagi Pak, karena kabarnya kami dengar juga pihak MA ini membuat tim investigasi khusus untuk bisa melacak apa yang kemudian ditemukan barang bukti dalam kasus Zarof Rikar. Mungkin bisa diberikan informasi mengenai perkembangannya. Silakan Pak Yanto. Ya, saya terima kasih kepada Prof. Nugroho ya. Memang Prof. Untuk membuat transparansi pengadilan itu sampai-sampai sekarang kan pengadilan itu udah ada istilah gugatan ekot. Gugatan ekot itu nggak perlu datang ke pengadilan, daftar itu dari jalan boleh, dari rumah boleh, bayar boleh, ya. Itu semua untuk menghindari tatap muka. Makanya sampai putusan pun juga bisa dibacakan secara online ya untuk kasus-kasus perdata. Kemudian untuk pelayanan yang lain itu ada era terang, namanya era terang. Itu era terang itu proses antara penegak hukum, interaksi antara aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi terkait dengan misalnya permintaan sita, perpanjangan penahanan, penggeledahan, itu nggak perlu lagi manual datang, tapi udah melalui era terang. Kemudian telah ada PTSP, Prof. PTSP itu tujuannya itu tadi untuk membuat era terang. Kalau dulu orang mendaftar gugatan, itu pasti ke ruang panitera muda. Pasti itu. Sekarang PTSP kayak bank, di depan itu kayak bank, ada pengawasnya. Kemudian ada CCTV-nya. Kalau tadi dikatakan ada bisik-bisik, diawasi, udah ada CCTV-nya, Pak, mudah sekali. Ya, kalau ada peristiwa tanggal berapa, jam berapa, tinggal buka aja CCTV-nya. Ya, karena di situ berjejer. PTSP itu berjejer. Pidana, perdata, hukum, PHI, niaga, itu berjejer itu. Di depan itu. Jadi orang interaksi di situ akan terbaca karena di samping ada pengawas manusia juga ada CCTV-nya. Ya. Kemudian ada sistem relay on itu untuk mengawasi para pihak itu. Nah, kemudian ya kata usul Prof. Nugroho tadi berkaitan dengan rekrutmen asesmen integritas. Mahkamah Agung setiap rekrutmen pasti menggunakan asesmen. Sebagai contoh kita baru saja membutuhkan hakim ad hoc tipikor 60. Ternyata yang lulus asesmen hanya 12 orang. Walaupun nilai wawancaranya 80, tertulisnya 80, kalau asesmennya di bawah standar, dia nggak akan lulus. Makanya kemarin itu peserta ujian hakim ad hoc tipikor itu 150 lebih, yang dibutuhkan 60, yang lulus hanya 12. Sebelumnya juga ada yang lulus hanya 8. Jadi asesmen itu selalu itu Prof. Kalau rekrutmen baik itu calon maupun untuk jabatan-jabatan tertentu itu selalu ya, itu selalu. Nah, kemudian pengadilan juga ada relay on itu untuk memantau ya, untuk memantau para pihak untuk ini kalau di Jakarta Pusat sudah lengkap sekali. Kemudian terkait dengan tim yang dibuat oleh Mahkamah Agung itu kan mendasari rilis presnya Kejaksaan Agung pada tanggal 24 malam itu mengatakan bahwa berdasarkan keterangan JR sudah ketemu salah satu hakim kasasi itu. Kemudian akhirnya pimpinan Mahkamah Agung secara kolektif kolegial membentuk tim yang diketuai oleh Ketua Badan Pengawasan yang mulia Ketua Kamar Pengawasan yang mulia Pak Dwiarso dengan anggota yang mulia Pak Jupri dan yang mulia Edi Nur dengan Sekretaris Kepala Badan Pengawasan Pak Sugianto.
Tim sudah bekerja, Mbak, sudah berproses. Kemarin sudah meminta keterangan kepada YR di Kejaksaan Agung. Nah, tentunya nantinya juga akan meminta keterangan kepada Majelis Hakim Kasasi. Dan juga tentunya juga barangkali juga akan dilihat itu CCTV. Kalau misalnya YR menerangkan ketemu misalkan hari ini jam sekian, tanggal sekian, nah tentunya CCTV juga akan dibuka. Jadi nanti kalau sudah tim selesai, barangkali akan kita sampaikan kepada masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, terakhir mungkin juga Pak Yanto, apakah ada rencana juga untuk mengaudit kasus-kasus sebelumnya di mana kemudian ZR juga terlibat, Pak? Ya kalau kasus-kasus sebelumnya, ya sepanjang ini kan baru ini yang terungkap. Tentunya yang bisa mengungkap sekarang ya penyidik. Karena sekarang kan lagi penyidikan kan di tangan kejaksaan ya. Nah, maka Mahkamah Agung menghormati seluas-luasnya, silahkan dikembangkan ya. Silahkan Mahkamah Agung menghargai penyidikan karena penyidikan kan kewenangan penyidik, dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung. Apakah ini menyangkut perkara apa dari mana dengan siapa, itu sepenuhnya adalah kewenangan penyidik Kejaksaan Agung. Mahkamah Agung dalam hal ini menghormati kewenangan yang dilakukan atau proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kecuali nanti berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, baru lembaga itu berproses hukum itu terlibat di situ, gitu, Pak. Baik, Pak Yanto, terima kasih sudah memberikan keterangannya kepada kami karena sepertinya waktunya juga terbatas, tidak bisa mengikuti perbincangan ini sampai usai. Sekali lagi terima kasih waktunya, Pak, sudah disempatkan di tengah-tengah kesibukannya. Selamat malam, Pak Yanto. Prof. Nugrod, Mas Heri, Ya, Pak Yanto. Baik, berikutnya juga kita berikan kesempatan kepada Pak Joko selaku Komisi Yudisial. Apa, Pak, yang membuat kesulitan Komisi Yudisial ini? Pengawasannya sudah dilakukan secara maksimal, tapi untuk memberantas upaya suap pada hakim ini masih aja ada kendalanya. Pak Joko. Terima kasih, Mbak Putri. Saya ingin menambahkannya, tadi memang benar yang disampaikan oleh Prof. Ibnu ya. Artinya sudah dilakukan hal-hal yang baik bahwa baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yanto ya, secara struktural memang ada istilahnya pengawasan melekat, ada pengawasan fungsional. Selain itu secara substansi itu sudah dibentuk peraturan perundang-undangan ya, misalnya tentang Perma nomor 7 tahun 2016 tentang penegakan disiplin para hakim, ada Perma nomor 8 2016 tentang pengawasan dan pembinaan para hakim, ada Perma nomor 9 tentang pedoman penanganan laporan. Di samping itu juga untuk tidak terjadinya korupsi itu ada yang disebut tentang PTSP ya, ada pelayanan terpadu satu pintu, ada zona integritas, kemudian ada wilayah bebas korupsi, kemudian yang terakhir ada wilayah birokrasi bersih melayani. Itu artinya secara textbook ya memang sudah hal yang baik. Tetapi di dalam pengalamannya masih ada aja hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Artinya ini memang ada oknum ya, ada oknum hakim yang kurang berintegritas. Kalau melihat pengalaman yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tentang penanganan laporan masyarakat, artinya memang kalau di pengadilan secara langsung itu waktu itu kita melakukan pemantauan dan lain sebagainya, itu memang tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Pengalaman selama ini artinya terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim itu tidak dilakukan di dalam pengadilan, tetapi di luar pengadilan atau di luar dinas itu ada komunikasi misalnya antara para pihak dengan hakim, ada yang melalui perantara dari para panitera. Itulah hal-hal yang membuka ruang untuk terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Nah, oleh karena itu KY punya beberapa keinginan. Ini kan artinya ada dua lembaga yang mempunyai kewenangan yang sama untuk pengawasan terhadap hakim. Ada hal-hal yang untuk melakukan suatu kegiatan
sehingga bisa mencegah terjadinya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Yang pertama memang kalau dugaan pelanggaran kode etik murni itu selama ini tidak ada masalah. Artinya apapun yang sudah ditangani oleh Komisi Yudisial, kemudian diajukan rekomendasi ke Mahkamah Agung, itu artinya langsung direspon untuk dijatuhi sanksi. Tetapi dugaan pelanggaran kode etik yang menyangkut teknis yudisial itu kan ada hubungannya dengan masalah pelanggaran hukum acara, termasuk pertimbangan. Itu kalau murni itu memang dilakukan oleh majelis hakim, itu artinya harus ada kerjasama dengan Mahkamah Agung, dengan Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan secara bersama. Nah, ini yang menjadi kendala karena pemeriksaan bersama itu aturannya ada, tetapi selama ini belum bisa dilakukan. Nah, banyak hakim yang membuat pertimbangan hukum itu berlindung di bawah independensi. Oleh karena itu ini menjadi kesulitan dari Komisi Yudisial untuk mengungkap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Oleh karena itu memang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang ada hubungannya dengan teknis yudisial itu harus selalu ada diseimbangkan ya antara independensi dengan imparsialitas termasuk dengan akuntabilitas, sehingga hakim tidak boleh berlindung di bawah independensi. Nah, selain itu KY mengusulkan ya kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial untuk dilakukan waktu itu kan sudah ada kesepakatan pembinaan secara bersama-sama. Kalau ada dugaan pelanggaran kode etik yang banyak dilakukan di pengadilan, kita akan turun bersama-sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial untuk melakukan pembinaan bersama. Selain itu, KY menyarankannya, ini kan sudah ada kesepakatan bahwa akan melakukan mystery shopper. Mystery shopper itu adalah memata-matai atau juga melalui penyawaran yang dilakukan kepada pengadilan agar kita tahu bagaimana dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Nah, di samping itu memang ada fungsi ya, KY punya fungsi penyadapan, tetapi hal ini tidak bisa dilakukan karena fungsi kewenangan Komisi Yudisial tentang penyadapan itu harus dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain. Nah, kalau kita mau minta bantuan kepada aparat penegak hukum lain untuk melakukan penyadapan, artinya bisa dilakukan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Hal ini pasti tidak bisa dilakukan dengan alasan karena ini menyangkut etik. Padahal kewenangan penyadapan itu menyangkut pidana terkait misalnya narkoba, korupsi, dan lain sebagainya, itu baru bisa dipantau. Inilah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Komisi Yudisial untuk mengembalikan peradilan yang bersih dan berwibawa. Itu mungkin Mbak Putri. Ada hak-hak yang bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial, tapi memang banyak batasannya, terbentur ini, aturan ini dan itu, sehingga juga tidak bisa maksimal. Nanti kemudian kita lanjutkan perbincangan, Prof. Hipnu, Mas Heri, termasuk juga kita akan melihat kemana aliran dana yang sudah disiapkan oleh keluarga Ronald Tanur yang mengalir kepada hakim-hakim yang memberikan vonis bebas. Kemudian juga apa peran dari orang tua ataupun ayah dari Ronald Tanur, Edward Tanur, yang memang sebelum diperiksa masih mengaku hanya mengetahui permufakatan jahat yang direncanakan istrinya, tapi tidak mengetahui lebih dari itu. Sesaat lagi.